Shalom, jemaat yang terkasih, berjumpa kembali dalam ibadah bersama. Walaupun kita masih melakukannya secara online, tetapi saya sungguh percaya bagi kita semua yang mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah terhalangi oleh apapun untuk datang memuji dan menyembah Dia. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih, siapkan hati. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersyukur untuk setiap kemurahan, untuk setiap kebaikan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Dia Allah yang selalu baik. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari saudara, kita katakan kembali, kemurahan-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari saudara, kita katakan lebih sungguh lagi pujian ini di hadapan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan, lebih dari maka lidahku, oh terima kasih Tuhan, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari bersyukur kepada Dia. Haleluya. Oh Yesus, kemurahan-Mu Tuhan, sungguh kami rasakan setiap kebaikan-Mu. Sungguh nyata ya Tuhan, kebaikan-Mu, mujizat-Mu, setiap karya-Mu Tuhan. Engkau Yesus, oh, setiap kemurahan-Mu Tuhan, kami rasakan dalam hidup kami. Mari saudara yang terkasih,
Angkat hatimu, angkat suaramu di hadapan Dia. Ucapkan syukurmu di hadapan Dia. Bermazmurlah bagi Dia. Bermazmurlah di hadapan Dia. Naikkan rasa syukurmu, rasa terima kasihmu di hadapan Dia. Karena Dia layak menerima segala pujian kita. Dia layak menerima segala hormat kita. Dia layak menerima segala sembah kita. Penyembahan yang terbaik mari kita berikan bagi Dia, Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. bersyukur di hadapan Dia. Oh, haleluya. Bebaskan rohmu, biar hatimu diisi oleh kasih-Nya. Biar hatimu diisi oleh kasih-Nya, kehidupan rohanimu diisi oleh karya-karya Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh percaya Tuhan, kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau terus membajak kehidupan kami, tanah hati kami, untuk ditaburkan oleh kuasa firman-Mu. Bicaralah kepada kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biar kami semua siap mendengarkan firman-Mu.
Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali kita di dalam ibadah online pada hari ini. Nah saudara, pada hari ini tanggal 13 Februari ya, kita boleh kembali ada di dalam ibadah. Meskipun sekali lagi tadi dikatakan kita bertemu dan kita berkumpul di dalam ibadah online saudara. Tetapi puji Tuhan, saya percaya dan saya tahu bahwa kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh berbagai hal. Dia tetap hadir, dia tetap siap untuk membajak hati kita, untuk kita menjadi seperti yang dia inginkan, seperti yang dia mau, saudara. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama ya untuk belajar firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia, saudara. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara sekalian, di dalam renungan kita beberapa waktu yang lalu, kita sama-sama membahas mengenai apabila kita sedang merancangkan sesuatu, merencanakan sebuah perencanaan, kegiatan atau apapun juga di dalam kehidupan kita pasti akan untuk menghasilkan sesuatu yang baik, untuk kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan target, kita perlu memberikan atau membuat sebuah perencanaan yang matang. Bahkan kita seringkali membuat skema, ada plan A, ada plan B, sehingga apabila plan A tidak bisa terlaksana, ada plan B yang siap untuk kita laksanakan. Dan itu berlaku di mana saja, saudaraku. Itu berlaku di mana saja kepada setiap pribadi yang ingin mendapatkan hasil terbaik dari perencanaan yang dia rencanakan. Baik itu rencana secara untuk urusannya pribadi, ataupun untuk urusan organisasi, atau untuk urusan-urusan yang lainnya, ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kita perlu merancangkannya secara matang. Dan di dalam renungan harian kita itu juga diingatkan kalau kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, jangan mengandalkan kekuatan daripada diri kita sendiri. Kemampuan kita, ya, segala kecakapan kita, segala pengalaman kita. Nah, saudaraku, hari ini kita akan lihat dari sisi yang berbeda yang mengenai orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam kitab Yeremia pasal 17 tadi, ya, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, ya. Di situ katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan firman Tuhan yang sangat-sangat dahsyat janjinya. Sangat luar biasa, saudaraku. Di situ dikatakan bahwa Tuhan memiliki janji, ya, bahwa kepada setiap orang yang mengandalkan Dia, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudaraku, saudara akan lihat di situ, ya, ada janji-janjinya, tapi ingat, hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Ya, hanya kepada Tuhan di dalam seluruh bidang kehidupan, aspek kehidupan kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita hanya menaruh harapnya kepada Tuhan. Kita hanya menanti-nantikan akan berkat daripada Tuhan, akan campur tangan Tuhan. Ya, saudaraku.
kita mau lihat arti kata mengandalkan, ya. Arti kata mengandalkan di dalam ayat 7 itu. Kata mengandalkan, ya, dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani tentunya, karena ini perjanjian lama, yaitu batah, saudara. Ya, batah. Artinya adalah lebih confident, lebih percaya diri, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, ini artinya mengandalkan, saudara. Dia lebih yakin, lebih confident, lebih yakin, ya, dia lebih merasa aman, dia lebih percaya dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Begitulah arti dari kata mengandalkan Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 ini, saudaraku. Ya, jadi ketika kita lebih mempercayakan seluruh kehidupan kita, segenap diri kita dengan seluruh perencanaan, dengan semua pergumulan kepada Tuhan, dan menaruh harap kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi bagi kita. Maka janji Tuhan akan digenapi bagi kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, siapa sih yang tidak mau diberkati kehidupannya di dalam seluruh aspek kehidupannya? Ya, baru-baru ini di dalam dunia maya, ya, atau sosial media, ya, sangat dihebohkan oleh berita-berita tentang kerugian orang-orang yang ingin cepat kaya, saudaraku, dengan mengikuti dengan mengikuti permainan, ya, permainan, saya sebutnya permainan lah begitu, ya, permainan dalam tanda kutip, ya. Di situ kita diajak untuk masuk ke dalam permainan untuk berinvestasi, saudaraku, yang ujung-ujungnya ternyata gitu, ya, ternyata ditentang oleh pemerintah, saudara, bahwa itu ilegal ternyata. Dan ada banyak orang-orang ternyata yang mengalami kerugian, ya, kemudian sampai dikumpulkan ternyata sampai triliunan rupiah, ya, dan terjadi dari beberapa perusahaan lah begitu, berhasil mengambil keuntungan dari orang-orang yang telah masuk ke dalam permainan itu, lalu kemudian berhasil untuk ditarik uangnya, saudara, oleh perusahaan tersebut. Dan akhirnya orang yang tadinya pengen cepat kaya, yang tadinya pengen cepat untung, akhirnya jadi buntung, saudara. Ya, ada beberapa yang bersuara, ada seseorang yang begitu bersuara, menyuarakan bagaimana dia adalah salah satu korbannya, ya. Lalu kemudian timbullah istilah-istilah yang belum pernah kita dengar, sekarang kita dengar, adalah namanya afiliator dan lain-lain sebagainya, saudara. Tetapi, saudaraku, kita mau melihat contoh tadi, orang yang ingin cepat kaya, orang yang pengen potong kompas atau shortcut, ya, untuk cepat kaya, lebih cepat daripada yang lain. Saudaraku, dari sana kita bisa melihat bahwa dia bukan mengandalkan Tuhan, bahwa dia mengambil jalur yang bukan Tuhan tetapkan, saudaraku. Ya, kita tahu sejak dari waktu kecil, ya, pada saat kita belajar sungguh-sungguh, kita bisa mengikuti ulangan, menjawab pertanyaan di ulangan dengan baik. Tetapi ada orang-orang yang tidak mempersiapkan diri, yang cuek saja. Karena apa? Karena dia mengandalkan manusia. Jadi pada saat dia ujian, saudaraku, dia akan nyontek, gitu, ya, saudara. Ya. Dan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pada saat dia sejak kecil sudah diajar oleh orang tuanya untuk belajar sungguh-sungguh, untuk takut akan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, ora et labora, ya, berdoa dan bekerja, berdoa dan belajar. Akhirnya, saudaraku, terbentuklah sebuah kebiasaan yang seperti Tuhan kehendaki. Ya, nah, beda
dengan orang-orang yang dari kecil biasanya ngerpe, orang Jawa bilang, nyontek. Ya, sampai besar dia akan terbiasa demikian, saudaraku. Ya, jadi ada anak-anak di sebuah sekolah yang hatinya menjerit, ya, karena dia merasa dia belajar sungguh-sungguh, tapi kalah sama yang nyontek. Dan yang nyontek nggak ketahuan lagi, saudara. Saya sempat bilang dengan anak itu, saya bilang, sudah, nggak usah khawatir. Ya, dia akan menuai kok apa yang dia akan tabur. Apa yang dia sudah tabur, dia akan tuai. Di suatu saat, pada saat dia ada di dunia pekerjaan, akan kelihatan hasilnya. Ya, dan yang pasti kita di hadapan Tuhan dan kita memperkenan hati Tuhan. Ya, orang yang mungkin di hadapan manusia dia dapat nilai bagus, dia dapat piagam penghargaan, dia dapat piala dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita sebagai orang-orang percaya, kita lebih mengejar apa yang memperkenan hati Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tentu saja akan menerima janji Tuhan. Tentu saja akan menerima perkenanan Tuhan. Makanya janji Tuhan diberikan kepada mereka. Nah, saudara, jadi ketika kita sama-sama kembali kepada firman Tuhan, jadi ketika kita lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, saudaraku, ada janji-janji Tuhan yang menantikan kita. Firman-Nya mengatakan demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudaraku, di dalam ayat 8 tadi, ya, ayat 8 tadi katakan yang bagian awal, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudaraku. Bayangkan jika saudara memiliki sebuah lahan dan lahan itu ada di tepi aliran air. Dan saudara bandingkan dengan tanaman yang tidak di tepi aliran air, saudara. Aliran airnya bagus, lancar, deras, banyak. Saudara bandingkan dengan tanaman yang jauh daripada aliran air. Tingkat kesuburannya jelas beda, saudara. Kualitas dari apa yang dihasilkannya, pertumbuhannya jelas berbeda, saudaraku. Artinya, ya, dari apa yang kita terima, janji yang pertama ini adalah kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan, sehingga yang menjadi sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan. Yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan, dan kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab air menggambarkan firman Tuhan dan Yesus adalah air kehidupan. Amin, saudara. Jadi dikatakan kalau kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu berarti ya kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada firman. Ya, selalu melekat kepada firman. Selalu melekat kepada firman. Firman Tuhan tentunya, sehingga yang menjadi sumber kehidupannya bukan yang lain-lain, saudaraku. Ya, bukan apa kata orang, bukan berita-berita, bukan apa kata media, bukan apa kata sosial media, bukan apa kata sumber-sumber pengalaman dan berbagai hal yang lain, tetapi yang menjadi sumber kehidupannya adalah firman Tuhan. Ya, yang menjadi pegangan satu-satunya, yang menjadi pegangan dalam kehidupannya adalah perkataan Tuhan, bukan yang lain, saudaraku. Saudara bisa bayangkan orang yang hanya berpegang kepada firman Tuhan, orang yang hanya benar-benar hidup oleh karena firman Tuhan, oleh orang yang hanya hidup oleh karena perkataan firman. Saudara bisa bayangkan, saudaraku. Dia memiliki keyakinan yang kuat, yang teguh, kokoh berdiri. Meskipun berbagai cobaan datang. Berbagai terpaan angin badai topan kehidupan datang, dia tetap kokoh kuat. Kenapa? Karena dia menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan di dalam kehidupannya. Sehingga kehidupannya selalu menghasilkan buah. Selalu menghasilkan buah. Karena dia ada pada sumber kehidupan. Karena dia tertanam pada sumber kehidupan. Yaitu perkataan Tuhan sendiri. Haleluya.
Dia menjadikan Yesus sendiri. Dia menjadikan firman, menjadikan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu sendiri, Yesus sendiri sebagai air kehidupan di dalam kehidupannya, saudara. Kemudian yang kedua, janji yang kedua yang akan kita terima adalah ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya, kehidupan kita berakar sangat kuat, memiliki pondasi dan dasar yang sangat kuat hanya kepada firman Tuhan. Sehingga segala aspek kehidupan kita hanya didasari dan ditopang oleh firman Tuhan. Seperti tadi, mirip-mirip dengan yang pertama tadi. Ya, jadi ini lebih ditekankan lagi, saudaraku, merambatkan akar-akarnya. Tanaman, tumbuhan, kalau dia belum bertumbuh dengan benar, dia tidak akan merambatkan akar-akarnya, saudara. Tetapi dia kalau sudah bertumbuh dengan benar, dia mendapatkan asupan berbagai makanan yang dibutuhkan, dia akan merambatkan akar-akarnya. Akar-akar akan terus bergerak, dirambatkan. Itu memperlihatkan bahwa setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, dia memiliki pondasi yang begitu kuat, saudaraku. Nggak akan tergoncangkan, nggak akan tergoyahkan. Ya, langit bumi boleh bergoncang, langit bumi biar berlalu, tetapi dia tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Ya, ada lagu pujian lama kan? Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Saudaraku, orang-orang yang memiliki akar yang kuat, apapun yang terjadi, seperti tadi lagu tadi menggambarkan, dia tetap percaya kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah berjanji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Ya, saudara, jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, yang merambatkan akar-akar ke tepi batang air. Kehidupannya ditopang ya dengan firman Allah, memiliki dasar yang kuat. Ya, saudaraku, sama seperti bangunan yang dibangun dengan tinggi mungkin 50 meter, sangat berbeda dengan bangunan yang hanya tingginya 10 meter. Pondasinya pasti jauh lebih dalam. Bangunan yang tingginya 50 meter, bukan? Daripada bangunan yang hanya 10 meter, saudara. Pondasinya jauh dibuat lebih kokoh, jauh dibuat lebih kuat. Apalagi kalau di situ adalah daerah gempa, wah, dia akan sesuaikan bagaimana struktur daripada dia punya pondasinya untuk bangunannya tidak mudah hancur, tidak mudah retak. Ya. Yang ketiga, saudara, ia tidak mengalami panas terik. Artinya adalah bukan berarti secara letterlek dia nggak kepanasan, saudara. Bukan begitu. Tapi artinya adalah ketika kita menghadapi kesulitan, ketika engkau menghadapi kesulitan, ketika engkau menghadapi permasalahan, ketika engkau menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupanmu, engkau tetap teguh. Ya, kita tetap teguh, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Ya, dan tidak mudah menyerah. Karena dia selalu mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Dia selalu mengalami penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Jadi janji yang ketiga ini menggambarkan mengenai maksudnya tidak mengalami panas terik, itu menggambarkan perlindungan dan penyertaan Tuhan, saudara. Ya, perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Ya, maksud saya betul, ya, yang ketiga. Yang pertama tadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang kedua merambatkan akar-akarnya. Yang ketiga, ia tidak mengalami panas terik. Saudara bayangkan jika kehidupan kita tanpa penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Saudara,
Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita pasti akan menghadapi tantangan dalam kehidupan. Kita pasti akan menghadapi permasalahan. Karena kita akan menghadapi banyak orang. Karena kita menghadapi orang yang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang budaya, latar belakang pendidikannya, latar belakang pergaulannya. Ada berbeda-beda. Sehingga memiliki pemikiran juga yang berbeda-beda. Dan berpotensi ada masalah. Berpotensi ada pergesekan di sana. Jika engkau tidak mengandalkan Tuhan dan menaruh harapmu kepada Tuhan, ya, maka penyertaan perlindungan Tuhan serasa begitu jauh, saudara. Tetapi jika engkau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapmu kepada Tuhan, meskipun di dalam perusahaanmu ada permasalahan, meskipun di dalam pekerjaanmu ada permasalahan, meskipun di dalam usaha wira swastamu ada permasalahan, meskipun dalam kuliah atau sekolahmu ada permasalahan dan tantangan, engkau tetap maju. Engkau tidak mudah menyerah. Saudaraku, baru-baru ini saya membaca atau mendengar berita angka bunuh diri, saudara, di Jepang begitu tinggi sekali. Ya, angka bunuh diri di Jepang lebih tinggi daripada angka kematian COVID-nya, saudara, di masa-masa pandemi ini. Dan yang banyak melakukan bunuh diri adalah wanita. Ya, mereka kesepian katanya. Ya, saudaraku, tidak dengan orang-orang percaya. Tidak dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia selalu tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Amin, saudara. Ya, jadi pernah kita bahas bukan? Ya, bagaimana anak-anak muda ya seringkali diserang oleh rasa kesepian, rasa kebosanan di masa-masa pandemi ini. Tetapi tidak dengan anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan. Karena dia akan mengalami penyertaan Tuhan. Dia tidak akan mengalami panas terik. Artinya dia akan mengalami penyertaan, perlindungan daripada Tuhan, saudara. Amin. Ya, penyertaan perlindungan daripada Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah untuk bersungut-sungut. Kita tidak mudah untuk berkeluh kesah. Ada orang berkeluh kesah, kita ikut-ikutan. Ada orang bersungut-sungut, kita ikut-ikutan. Kita nggak seperti ngerame-ramein bersungut-sungut. Saudara, tidak dengan kita. Kita ingat selalu, untuk kita selalu harus mengucap syukur. Memperkatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita ingat banget, kalau firman Tuhan bilang bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur. Kita harus senantiasa bersukacita. Jangan bersungut-sungut. Saudaraku, mari andalkan Tuhan. Mari taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Yang berikutnya, saudaraku, yang keempat, ia seperti daun yang tetap hijau. Ia seperti daun yang tetap hijau. Artinya adalah orang melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang indah, saudara. Saudara pernah pergi ke taman, di mana taman itu memiliki pohon yang daun hijaunya itu besar. Ya, daya tariknya adalah daunnya besar gitu, saudara. Ya, seperti pohon pisang lah gitu ya. Ada pisang hias kan ya. Nah, jadi kalau dia punya daunnya itu besar dan masih hijau, wah kelihatan begitu indah, begitu menarik, saudaraku. Ya, misalnya pisang kipas begitu ya. Loh, itu kan dia bentuknya seperti kipas begitu. Dan kalau daunnya hijau segar, wah kita senang sekali melihatnya. Begitu indah. Ya, lain halnya dengan daun-daunannya yang sudah kuning, banyak kuning-kuningnya. Wah, dilihatnya sudah tidak indah lagi, saudaraku. Nah, demikian juga dengan orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dengan orang yang selalu menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia seperti tanaman yang berdaun hijau yang begitu indah kelihatannya. Ya, kehidupannya indah, yang menyenangkan, dan yang penuh sukacita. Saudaraku, biarlah kita dikenal sebagai pribadi-pribadi yang ada sukacita. Ya, seperti waktu minggu kemarin dikatakan, ada sungai sukacita yang mengalir. Dan itu sungai itu kelihatan, saudaraku. Ya, alirannya terus kelihatan, tidak pernah berhenti. Sungai sukacita yang ada di dalam kehidupan kita mengalir, terus mengalir, saudara. Begitulah seharusnya kita.
Dan begitulah dirimu jika engkau mengandalkan Tuhan dan engkau menaruh harapanmu hanya di dalam Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, jadi gambarannya seperti orang yang sedang melihat pohon yang rimbun, yang hijau, yang indah, yang enak dijadikan tempat berteduh, saudaraku. Ada orang-orang duduk di bawahnya, ada orang-orang nyantai di bawahnya, ada orang-orang sedang istirahat di bawahnya, ngadem di bawahnya, lalu ada pedagang-pedagang datang untuk berhimpun di bawahnya. Saudara, itulah gambaran orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ada banyak orang berhimpun kepadanya. Ada orang yang senang dekat dengan dia. Ada orang yang kehilangan kalau dia tidak datang. Kalau engkau belum datang, engkau dicari-cari. Begitulah dirimu. Engkau menyenangkan. Engkau memiliki daya tarik. Karena di dalammu ada Yesus Kristus. Di dalammu ada sukacita. Di dalammu ada damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan lewat kehidupan kita semuanya. Lalu yang berikutnya, ia tidak khawatir dalam tahun kering, saudaraku. Ia tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya kita selalu percaya akan janji Tuhan dan jaminan daripada Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa ada ucapan syukur keluar dari mulut kita. Ya. Dan bukan itu saja, tentu saja ada sukacita kembali yang orang lain dapat lihat, saudaraku. Ya, orang lain dapat lihat dan sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Oh, haleluya, haleluya. Ya, kita tahu mengapa kita selalu mengucap syukur dan bersukacita. Sebab kita tahu, oh, pribadi yang kita andalkan, pribadi yang kita menaruh harap. Ya, memang ada harapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada pengharapan yang pasti. Karena ada pengharapan yang pasti di dalam Dia. Haleluya. Pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Amin. Saudara, lalu berikutnya adalah ia tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, ia tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya kehidupan kita menghasilkan buah karakter yang benar, saudara. Yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur dan bersukacita, yang sehingga kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi dampak bagi sesamanya. Ya, menjadi pribadi-pribadi yang produktif bagi kerajaan surga. Menjadi produktif bagi kerajaan surga. Ya. Nah, saudaraku, seperti minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai kalau kita dipimpin oleh Roh, maka kehidupan kita harus menghasilkan buah Roh. Ya, ada kasih, sukacita, ya, ada kemurahan, ada kebaikan, ya. Semua hal yang dibahas di sana sampai kepada penguasaan diri, saudaraku, ya, itu merupakan hal-hal yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidup dan dipimpin oleh Roh. Dan begitulah seharusnya kehidupan kita selalu menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, ia selalu menghasilkan buah yang manis, saudara. Saudara, kemarin saya membeli sebuah buah pepaya. Ya, saya bergumul untuk memilihnya. Yang mana ya, ada banyak begitu, saudara. Lalu saya katakan kepada bapak penjual, Pak, tolong pilihkan saya yang bagus, yang siap untuk dimakan hari ini. Lalu saya dipilihkan oleh dia dan saya kembali tanyakan, ini benar Pak, bagus? Dia bilang, oh bagus, oke. Akhirnya saya bayar, lalu saya bawa pulang dan saya buka, saya potong, saya buka dan benar saja. Bagus isinya dan manis, siap dimakan untuk hari ini. Ya, mengenakan, saudara, bikin adem. Ya, saudaraku. Nah, begitu juga, saudara. Apabila orang melihat kehidupan kita penuh dengan karakter yang belum pernah dia dapatkan di luar sana. Engkau memiliki satu karakter saja misalnya, yaitu engkau adalah pribadi yang selalu mengucap syukur. Wow, engkau akan membuat orang terkagum-kagum.
Yang lain pada bersungut-sungut, engkau mengucap syukur. Wah, ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Engkau tinggal bilang, ada Yesus di dalam aku. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, jadi mari saya mengajak untuk setiap kita, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Ya, saudaraku, kita sudah tahu betul apabila kita tidak mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 6 katakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, dari ayat yang kita baca saja itu mengerikan, ya. Belum kita memperincinya satu persatu. Dari sini saja pada saat kita mendengar bunyi ayatnya saja, ini sudah mengerikan, saudaraku. Ya, apalagi kalau kita lihat satu persatu. Ya, nanti deh di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lagi ya mengenai orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita sudah tahu bahwa itu terkutuk di hadapan Tuhan. Tetapi ada bagian-bagian yang mungkin kita bisa pelajari nantinya untuk kita lebih waspada. Kita mau benar-benar senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Maka kehidupan kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang orang lain mungkin cari-cari. Tetapi ketahuilah, orang yang hidup di dalam Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan, secara otomatis janji-janji Tuhan itu akan kita terima. Terimalah janji itu, saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biar itu boleh benar-benar kita renungkan, boleh kita jadikan pegangan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan apabila pagi hari ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk kami mengandalkan Engkau, untuk kami hanya menaruh harap hanya kepada Tuhan saja. Karena jikalau kami mengandalkan manusia, kami akan mengalami kutukan daripadamu, kami akan jauh daripada perkenanan daripadamu Tuhan. Tetapi lain halnya, jikalau kami mengandalkan Tuhan, jikalau kami menaruh harap kami kepadamu Tuhan, kami akan menikmati janji-janjimu yang sudah kau nyatakan lewat kebenaran Tuhan tadi, kebenaran firman-Mu tadi Tuhan. Dan biarlah itu boleh benar-benar kami renungkan dalam kehidupan kami, dan kami boleh lakukan Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, untuk nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami, untuk kami dipakai oleh-Mu menjadi saksi-Mu yang hidup, sehingga lebih banyak lagi orang yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selama seminggu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, yang saat ini sedang menyaksikan tayangan daripada ibadah online ini. Tuhan memberkati. Apabila mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Oleh bilu-bilu dari Yesus Kristus, sakit penyakit disembuhkan. Apabila mereka mengalami pergumulan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kekuatan. Hamba percaya Tuhan Kau terus bekerja di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.